Di sepanjang pekan ini ada sentimen apa yang membuat IHSG masih terus mampu bertahan di level 7.000-nya? Ya, kalau untuk belakangan ini memang ada sentimen yang cukup positif, khususnya dari The Fed sendiri. Salah satunya adalah dari Waller yang mengatakan bahwa memang ada tendensi untuk dia dilakukan cut rate ya, atau dovish di kedepannya Bank Sentral US sendiri. Kalau kita cermati, hal itu juga sudah mulai tercermin dari perangkat CME Fed Watch Tool. Itu juga sudah tercermin bahwa memang cut rate itu akan terjadi di Mei, rencananya seperti itu. Tapi tadi pagi saya cek, itu ternyata sudah maju lagi ke bulan Maret 2024 cut rate pertamanya. Jadi cut rate pertamanya itu yang awalnya Juni 2024, kemudian semakin maju di Mei, semakin maju lagi di bulan Maret. Nah, ini menjadi sentimen positif juga bagi pasar keuangan global, khususnya juga di Indonesia sendiri, di saham ya IHSG. Karena kalau ketika dia suku bunga sudah mulai melandai atau turun, itu akan berpotensi baik bagi risk aset, salah satunya juga saham seperti itu. Yang lain juga kalau kita cermati di Indonesia sendiri, suku bunga kita juga selisihnya dengan The Fed sudah saat ini kan kurang lebih 50 basis poin. Jika dia memang cut rate-nya di kurang lebih di bulan Maret, maka akan selisih kurang lebih 75. Karena rencananya memang di PTBI kemarin malam, pertemuan tahunan Bank Indonesia yang dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi sendiri juga, bahwa memang dari Gubernur sendiri Pak Peri menyatakan bahwa memang suku bunga BI ini akan ditahan kurang lebih di sampai 2024 atau 2025 seperti itu. Jadi memang tendensinya akan cukup jauh ya antara spread antara BI rate kita dengan juga Fed Fund rate seperti itu. Dan kalau dilihat secara pergerakan intraday kemarin level tertingginya di 7.070, tetapi akhirnya berhasil di zona merah. Dan salah satu sektor yang menjadi laggard itu adalah infrastruktur, di mana infrastruktur sebelum-sebelumnya ini menjadi penguat nih dari IHSG. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Ya, infrastruktur memang cukup apresiasi cukup kuat sekali, tapi salah satu yang cukup signifikan dengan market cap yang cukup besar, bobotnya juga cukup lumayan gitu, lumayan besar, yaitu adalah Brand ya. Kita ketahui Brand ini saham yang masih juga relatif baru IPO, kemudian dia ada kenaikan yang cukup luar biasa, bahkan ratusan persen kenaikannya dalam waktu singkat gitu ya. Dan kalau kita cermati momen kemarin ada pelemahan itu khususnya di Brand dan juga berdampak kepada indeks infrastrukturnya sendiri, itu saya rasa cukup make sense ya. Di situ adalah kondisi profit taking ya untuk para investor yang memang sudah profit 400-500% seperti itu. Jadi dari awal IPO ya. Betul banget. Jadi memang momennya ya profit taking saja untuk saat ini untuk infrastruktur. Aksi profit taking itu yang menyebabkan IHSG kemarin jeblok merah ya. Ya, tapi kan relatively cukup sedikit ya, cuma 0,07% saja. Ya, dan masih ada di angka level 7 ribuan juga. Betul. Baik, tapi kalau kita melihat pergerakan IHSG di sepanjang pekan ini terus bertahan di level 7.000-nya. Artinya cukup ada sentimen yang positif begitu ya mendorong dari penguatan IHSG. Tapi mengenai window dressing, apakah sebetulnya di bulan depan begitu window dressing ini bisa terjadi seiring dengan kalau kita lihat kemampuan IHSG untuk terus berada di zona penguatannya walaupun kemarin ada koreksi? Ya, secara umum window dressing saya rasa harusnya masih akan terjadi ya, meskipun mungkin tidak akan terlalu besar mengingat ada berbagai sentimen yang masih uncertainty masih ada, meskipun tadi ada sentimen-sentimen positif dari The Fed, kemudian dari BI juga ada positifnya, tapi ada sisi negatifnya juga ternyata dari PTBI kemarin ternyata ada hal yang kurang begitu mengenakan khususnya dari Presiden Jokowi sendiri, bahwa memang likuiditas kita cukup kering gitu ternyata. Jadi kalau kita berkaca ke broad money atau M2 itu uang beredar dalam arti luas dikatakan pertumbuhannya itu hanya 3%-an. Yang mana angka pertumbuhan ini yang Oktober year on year cuma 3%-an ini sebetulnya itu adalah pertumbuhan terendah sepanjang sejarah Indonesia. Jadi belum pernah terendah seperti ini. Jadi ketika broad money-nya ini kecil sekali tumbuhnya, artinya memang ada likuiditas di sana yang sangat kering sekali. Yang itu membuat kredit kita juga agak-agak turun ya, bahkan target kita sendiri kan relatif rendah. Kredit perbankan kita kurang lebih sekitar 8%, hampir 9%. Itu yang membuat juga Pak Jokowi sendiri pun memang pada kemarin itu pidatonya juga mengarahkan untuk para perbankan ini untuk menaikkan kreditnya gitu ya, mempermudah kredit dan lain sebagainya, sehingga kredit kita juga semakin meningkat seperti itu. Nah, yang mana juga kalau kita tahu saham-saham perbankan ini jadi salah satu penopang gitu ya dari segi IHSG itu sendiri. Jadi ketika bankingnya ini mengalami pelemahan atau depresiasi, maka ada berpotensi juga agak sulit untuk terjadi window dressing. Tapi saya rasa dengan adanya KSSK, kemudian semua suku bunga dan lain sebagainya juga saling terintegrasi, tersinergi dengan baik, saya rasa window dressing harusnya masih akan tetap terjadi ya. Bukan seperti tahun kemarin yang ada depresiasi di 2022, tapi secara umum kalau kita historicalnya kan Desember ini window dressing sangat baik sekali. Jadi saya rasa harusnya masih akan terjadi ya di window dressing di tahun ini. Window dressing yang terjadi ini apakah pada sektor-sektor tertentu
satu aja seperti perbankan gitu kan, atau semua sektor nih mungkin ada potensi untuk mengalami window dressing? Secara umum salah satu yang perlu diperhatikan ya perbankan, saya rasa itu akan terjadi apresiasi dengan ditopang juga fundamental dari banking kita juga cukup baik, revenue, kemudian bottom line-nya cukup baik, kemudian NPL itu juga sangat baik terukur bahkan di bawah 4%, itu yang gross maupun yang net, jadi bagus banget. Kemudian juga untuk saham-saham telekomunikasi menurut saya juga salah satu industri yang cukup menarik karena di tengah Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, kalau kita panjangin lagi January Effect hingga di Pilpres, itu momen-momen traffic seharusnya di situ cukup banyak gitu ya. Demand kuota gitu khususnya ya untuk kampanye dan lain sebagainya. Ini kan momen kampanye juga sekarang ini, itu seharusnya juga momen di mana telekomunikasi juga mengalami apresiasi atau kenaikan. Oke, menarik sekali. Lalu kita bergeser mengamati bagaimana situasi di Amerika Serikat ya. Kita lihat Amerika Serikat begitu inflasinya sudah mulai mendingin begitu ya. Bahkan pertumbuhan ekonominya juga diproyeksikan akan meningkat begitu ya. Artinya akan ada sinyal bahwa The Fed mungkin tidak akan menaikkan suku bunga acuannya di sisa tahun 2023 ini, dan tentunya ini juga disambut baik oleh beberapa sektor ya. Kita lihat ada saham di sektor teknologi yang berada di zona positif. Tapi kalau kita membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, tentunya ini akan berdampak kepada sektor-sektor juga yang di Indonesia. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, belakangan ini sebetulnya kalau saya perhatiin kan berbagai indikator ekonomi US ini sebetulnya masih oke banget gitu ya. Unemployment-nya naik, kemudian inflasi melandai dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya cukup baik. Jobless claim juga relatively oke, yang initial maupun yang continuing. Tapi yang menarik ini masalah GDP-nya. Ternyata GDP-nya ini agak berbanding terbalik dibandingkan indikator ekonomi lainnya. Dia malah mengalami kenaikan. Yang mana ketika GDP-nya naik, ini berpotensi semua ini mengalami kenaikan. Takutnya kayak gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ketika itu terjadi, maka bisa jadi inflasinya jadi semakin kemungkinan dia jadinya naik lagi dari 3,2 malah naik lagi. Iya, seperti itu. Itu yang kita perlu waspadai. Tapi secara kalau kita melihat so far kan secara pelaku pasar ini meyakini bahwa nampaknya sudah mulai melandai secara terus-menerus. Jadi harusnya sih tidak akan yang spike yang cukup tinggi lagi seperti tahun kemarin gitu untuk inflasinya. Kemudian untuk sektor-sektor yang diuntungkan memang seharusnya sih perbankan masih tetap ya menjadi penopang, jadi tulang punggung IHSG. Kemudian juga ya tadi seperti telekomunikasi itu menjadi salah satu juga pendorong, dan juga teknologi tadi betul ya, karena teknologi ini sangat erat kaitannya dengan namanya suku bunga. Ketika suku bunganya sudah clear ya dari Pak Peri sendiri kemarin di PTB 2023 dinyatakan bahwa akan ditahan. Ini seharusnya sudah cukup clear bahwa ekspansi ini sudah, meskipun memang tidak akan begitu besar ekspansinya, tapi sudah mulai jelas bahwa arahnya seperti apa, sehingga mereka pun pihak manajemen ini bisa mengatur keuangannya akan seperti apa gitu ya. Jadi ekspansi pun saya rasa akan dapat terjadi. Kemudian turnover dari negatif menjadi positif, baik itu dari revenue maupun net profitnya, itu juga saya rasa sudah mulai ada perbaikan untuk kedepannya. Iya, dengan kepastian ini karena paling tidak 1 tahun ya ekspansi sudah bisa direncanakan ya sampai dengan akhir tahun 2024 jika betul-betul suku bunga ditahan sampai dengan akhir 2024. Nah, dengan sektor-sektor ini apakah sekarang waktu yang tepat untuk kita bisa buy? Apakah harganya secara valuasi dan segala macam sekarang hitungannya mahal dari sektor perbankan, teknologi maupun telekomunikasi yang tadi Mas Revo sebutkan? Kalau perbankan memang kita bisa cermati secara PBV untuk fundamental analysis itu relatively di atas 1. Jadi kalau kita based on PBV saja itu memang sudah agak overvalue kalau kita based on PBV 1 sebagai benchmarknya. Tapi kalau kita cermati dari kita perbankan kan refleksnya ke IHSG. Kalau IHSG-nya sendiri sekarang di 7 ribuan, saran saya sih memang agak tunggu turun sedikit terlebih dahulu. Di situ baru kita lakukan buy on weakness lagi gitu ya untuk perbankan kita. Salah satunya cari dengan PBV average-nya seperti apa. Nah, kita cari dari PBV average tersebut, cari perusahaan-perusahaan perbankan yang memang di bawah dari PBV average tersebut. Gitu. Seperti itu salah satunya, ataupun juga dengan mencari PBV 5 tahun, kita cari average-nya, nah kita cari yang di bawah dari average PBV 5 tahun tersebut. Itu bisa jadi salah satu cara juga. Untuk yang lain, telekomunikasi itu saat ini juga masih relatively di bawah gitu ya. Itu juga bisa diperhatikan ketika sudah ada rebound sedikit, itu bisa dilakukan buy on weakness juga. Jadi untuk perbankan big cap masih terlalu mahal ya? Menunggu koreksi terlebih dahulu. Menunggu koreksi. Baik.